Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Mistriani Romsia. Saya berasal dari Malang dan saya bersuku Madura. Saya terlahir dari keluarga muslim. Sangat kental sekali bahwa orang Madura adalah orang yang taat dengan agama kami pada waktu itu. Hingga kalau mungkin dari kecil kita tidak mengaji atau tidak pergi ke musola untuk sholat ataupun tidak beribadah, pasti kita akan dipukul. Kami diajarkan untuk taat dengan apa yang diajarkan oleh keyakinan saya pada waktu itu. Saya dua bersaudara dari satu ibu, tetapi saya punya saudara dari lain ibu karena bapak saya itu menikah 5 kali. Karena memang kalau orang muslim memang diperbolehkan untuk menikah banyak, sampai 4 kali. Tetapi bapak saya sudah lebih, misalnya sampai 5 kali. Dan saudara yang paling dekat dengan saya ini dari saudara ibu yang keempat. Jadi kami sering berkumpul pada waktu sudah dewasa ini. Waktu kecil kami tidak dipertemukan. Jadi satu mama, satu bapak saya, dua bersaudara, saya dengan adik saya. Kalau bapak saya orang Madura yang tinggal di Malang asalnya, dan mama saya orang yang lahir di Lumajang, tetapi kakek nenek saya adalah orang Madura. Yang dari kecil mama saya juga sudah berada di Pulau Madura, Blike, tetapi yaitu kembali ke Malang dan tinggal di Malang sih. Kembali lagi ke keyakinan saya yang dulu. Kami anak Madura diajarkan untuk taat kepada agama kami, untuk taat kepada orang tua kami, untuk selalu taat melakukan ibadah. Tiap hari kami melakukan ibadah apa yang sudah diajarkan di dalam keluarga atau ajaran keyakinan saya pada waktu itu. Saya sholat puasa, mengaji, itu saya lakukan semua. Tetapi saya merasa tidak ada rasa kasih di dalam hidup saya. Tidak ada rasa damai sejahtera di dalam hidup saya. Mungkin banyak sebenarnya di luar sana yang mengetahui itu, menyadari itu, tetapi banyak yang takut untuk meninggalkan keyakinan yang lama atau seperti keyakinan saya, karena sudah terdoktrin dan sudah tertanam dari kecil bahwa seseorang yang meninggalkan agama Islam itu adalah orang kafir dan dia adalah penghuni neraka. Dan disitulah saya pada waktu itu saya tetap mentaatinya karena saya takut dosa, saya masuk neraka. Siapa yang tidak takut masuk neraka? Pasti semua masuk neraka. Tetapi semakin saya mendekat, saya semakin terasa jauh dari Tuhan itu sendiri. Di saat pergumulan yang sangat luar biasa, karena kehidupan mama di keluarga saya ini, mama bapak saya ini orangnya keras sekali, suka main pukul ke anak-anaknya. Tidak ada damai sejahtera, kasih yang saya rasakan. Tetapi kami harus tetap menghormati bahwa mereka adalah orang tua kami yang harus kami hormati. Kalau tidak, memang itu adalah dosa juga kan. Di situ karena saya setiap hari dipukulin oleh mama saya, salah sedikit dipukul sampai babak belur, akhirnya ada keinginan saya untuk kenal dengan lawan jenis di usia saya yang masih muda. Bukan karena untuk apa, karena saya berpikir kebanyakan kalau orang Madura masih kecil pun kalau sudah kenal dengan laki-laki maka mereka akan dinikahkan karena takut melakukan zina. Di situ saya kenal dengan seorang laki-laki. Akhirnya daripada mungkin pemikiran mama atau orang tua saya ini saya melakukan zina, jadi kami dinikahkan. Bukan, saya yakini pada waktu itu bukan karena saya menginginkan atau saya itu mencintai dia, tetapi tidak, saya hanya ingin lari dari perlakuan yang keras dari orang tua saya. Tetapi di situ yang saya rasakan bukan yang saya harapkan. Dia memang orang taat, saya melihatnya dia orang taat, mengaji iya, puasa iya, sampai untuk berzikir pun kalau maghrib gitu ya, maghrib sampai setelah maghrib sampai mau isya, dari isya sampai nanti jam 9. Tetapi di situ saya tidak merasakan kasih itu karena kebanyakan mereka bisa membaca tetapi tidak memahami, tidak menerapkannya. Di situ saya sering dipukul, sering ditinggal main perempuan, sering ditinggal judi sampai tidak dinafkahi. Akhirnya di situ kehidupan saya ketambah hancur kayak gini gitu ya. Dari orang tua yang tidak memperhatikan saya, dari keluarga yang hancur juga seperti ini, saya mendekat kehidupan juga yang hancur seperti ini. Akhirnya pada waktu itu saya putuskan untuk merantau. Saya merantau ke luar negeri pada waktu itu.
Dan tidak ada kepikiran bagi saya untuk saya mengikuti Tuhan Yesus. Karena di situ bagi saya pernah suatu kali saya melihat salib yang ada Tuhan Yesus di situ. Saya pernah ngomong kayak gini, wah wong Kristen ini edan ini, mereka ini goblok ini, kok bisa gitu loh. Tuhannya mereka aja digantung kayak gitu, mereka nggak bisa, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa, cuma pakai kolor aja digantung, mau dijemur, terus nanti kalau kering digoreng mungkin ya, kayak gitu. Oh, mana ada Tuhan kayak jemuran kayak gitu, karena saya belum tahu waktu itu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang saya tahu pada waktu itu kalau Tuhan kan punya kekuatan yang besar, kok ini kok digantung kayak gitu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengolok-olok Tuhan Yesus pada waktu itu karena gimana ya, saya sudah terdoktrin dari kecil tidak boleh membuka kitab agama lain karena itu akan membuat kamu kafir. Jadi saya tidak mau membuka Alkitab atau mengenal Tuhan itu sendiri. Tapi saya masih ingat pada waktu itu di masa kecil saya diajak teman bapak saya ini ke gereja dan mama saya melarang itu. Saya percaya semua karena rencana Tuhan. Tuhan merangkai hidup saya step by step. Kehidupan saya pada waktu itu memang ya namanya orang muslim kita harus taat dengan kehidupan atau peraturan agama kita. Tetapi tidak ada damai sejahtera Tuhan saya terasa transparan saja pada waktu. Saya minta tolong kepada Tuhan saya untuk beri keluarga saya ini hati yang mengasihi saya, hati yang sabar, mengubah hidup saya. Tetapi tidak ada. Saya panggil, seakan-akan saya panggil Tuhan saya ini semakin lama, bukan semakin dekat, tetapi semakin jauh. Akhirnya ya kembali lagi saya merantau ke luar negeri. Saya merantau ke luar negeri dengan keinginan bahwa kalau saya keluar negeri mungkin keluarga saya akan merindukan saya, mereka akan menyayangi saya, mereka akan mengasihi saya. Tetapi ternyata tidak. Saya tahu keluarga saya semakin hancur, suami saya menikah dengan orang lain yang saya berharap pada waktu itu dia dapat menjadi imam dan tempat saya untuk berlindung, tetapi ternyata tidak. Saya merasa hidup saya semakin hancur, bertambah lagi kehidupan saya di Hong Kong pada waktu itu. Karena saya ke Hong Kong pada waktu itu yang saya pikirkan adalah saya melarikan diri dari permasalahan hidup saya di Indonesia, karena memang saya hidup dengan keluarga saya udah gak kuat, hidup udah hancur berantakan, dan kesan itu melarikan diri gitu dari tanggungan hidup. Di sana kehidupan saya bukan bertambah benar, tetapi bertambah hancur karena keputusasaan yang saya lakukan setiap hari hanyalah drugs, drunk, and seks bebas. Karena bagi saya pada waktu itu adalah kehidupan saya sudah hancur dan tidak perlu ada yang dipertahankan lagi. Bagi saya udah, kalau mau mati udah mati aja kayak hewan gitu aja. Saya tidak pernah memikirkan hidup saya ingin mengakhiri hidup saya. Di situ ada keputusasaan, Tuhan saya mau mati aja lah Tuhan, daripada hidup saya seperti ini. Saya capek dengan kehidupan saya. Tetapi setiap saya bertemu dengan kawan ini, yang saya dapatkan hanya, wes, kalau kamu susah, daripada kamu memikirkan semua itu, udah ikut aku aja. Yang saya lakoni, kalau saya minum, pakai narkoba, saya akan melupakan segala masalah itu, akan hilang, rasa ringan gitu. Tetapi namanya itu obat yang terlarang ya, 3 hari sudah tidak ada reaksi lagi. Akhirnya apa? Yang saya rasakan hanya rasa ketidakadilan yang saya dapatkan di dalam hidup saya, rasa keputusasaan, rasa pahit itu muncul lagi. Kalau obat itu sudah habis, narkoba itu sudah habis. Yang saya lakukan apa? Saya pemakai drugs banyak. Kalau kawan-kawan saya mungkin hanya sedikit. Banyak kawan saya yang bilang, udah kamu pakai sedikit aja. Kalau keterlaluan kamu nanti bisa sakau dan mati. Nah itu yang ada dalam pikiran saya pakai drugs banyak-banyaknya. Sampai suatu ketika hidung saya ini berdarah karena efek dari narkoba. Darah yang mengalir itu nggak kerasa gitu, keluar dari hidung saya darah segar ini karena sudah banyak gunain kokain gitu. Saya pada waktu itu kerja di sana sebagai pekerja restoran, cuci piring di restoran, bersihin bis. Pekerjaan atau gaji dari pekerjaan saya itu saya gunakan untuk membeli narkoba. Jadi saya seakan-akan ini diperbudak oleh narkoba gitu. Kalau saya tidak memakai narkoba akan ketagihan. Karena memang sudah nggak normal saya memakai narkoba 3-4 gram pakai kokain ini. Saya kok nggak mati-mati sih? Kapan saya matinya kalau kayak gini terus? Nggak mati, cuma kayak gini terus kerja. Nggak ada untungnya saya memakai narkoba terus untuk beli narkoba setiap hari. Kok nggak mati-mati ya? Setiap hari saya lakukan untuk apa? Untuk bertujuan agar saya cepat mati. Saya udah putus asa, kelontang-kelantung nggak jelas. Pekerjaan saya tinggalkan. Akhirnya yang terjadi dalam hidup saya ini adalah bukan bertambah membaik, tetapi bertambah hancur. Tapi suatu ketika saya ada rasa, Tuhan, saya capek kayak gini. Atau mungkin saya kembali lagi ya seperti dulu. Mungkin saya kurang dekat dengan Tuhan saya. Coba sih saya ada masalah, ada pergumulan kayak gini. Saya minta tolong pada waktu itu di Tin Hau atau di mana gitu ya. Di Hong Kong sana ada suatu pengajian. Saya minta tolong kepada seorang ustadz yang diundang di sana.
Saya minta tolong, setelah pengajian, saya minta tolong, Pak, tolong saya ingin mendapatkan pencerahan untuk permasalahan saya atau jalan keluar untuk permasalahan saya. Saya berpikir mungkin mereka akan memberikan pemikiran atau jalan keluar yang positif. Tetapi tidak demikian. Mereka berkata kepada saya, oh mungkin suatu hari saja saya akan memberikan pencerahan untuk kamu. Sekarang kamu pulang saja karena kami masih sibuk. Katanya seperti itu. Saya berpikir, di saat saya yang ada masalah, mereka tidak mau tolong saya. Saya tidak minta uang, saya cuma ingin mereka memberikan pencerahan untuk saya. Karena pada saat itu saya tidak tahu harus kemana lagi. Kegiatan rohani setiap hari saya lakukan, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Tuhan, tidak terjawab sama sekali. Yaitu sama seperti sebelumnya, semakin saya mencari, semakin saya jauh. Semakin dekat, semakin saya tidak menemukan. Akhirnya kembali pun dengan keyakinan yang seperti itu, melakukan ibadah yang seperti itu, toh nggak ada gunanya. Tuhan saya itu nggak ada. Tuhan itu hanya sebuah dongeng. Saya berpikir seperti itu. Tidak ada Tuhan. Hanya mungkin ini orang dulu-dulu membuat cerita untuk kita sehingga saat ini kita percaya tentang semua itu. Tetapi yang sebenarnya adalah mitos saja. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Masa Tuhan itu tidak mendengarkan umatnya yang meminta? Apa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Saya berkata seperti itu pada waktu itu. Saya kembali lagi menjadi pecandu lagi. Bukan hanya pecandu, tetapi saya passenger. Di situ saya sangat melakukan banyak dosa. Saya meracuni banyak orang sebagai passenger. Saya menjadi pengantar narkoba, pemakai, pengantar, pecandu, seks bebas, pemabok. Di situ saya dengan keputusasaan saya ini kelontang-kelantung, nggak jelas tambahan gitu. Saya tinggal dengan kawan saya pada waktu itu di daerah Samsipu, sama dengan saya, hal seperti saya. Dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya kelontang-kelantung ngalor ngidul dengan keinginan wes kalau mau ketabrak mobil udah mati gitu aja, kayak hewan atau kayak binatang tinggal mati kayak itu aja. Karena hidup saya udah nggak berguna. Di situ ada titik keputusasaan saya. Saya merasa sangat putus asa pada waktu itu. Di saat saya putus asa, badan udah kurus karena terlalu banyak pakai narkoba. Sampai mata saya ini mata panda karena memang tidak pernah tidur. Hidung sering mengeluarkan darah. Akhirnya suatu ketika saya bertemu dengan seseorang yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Sangat bersih, sangat tampan. Tetapi karena memang saya itu orangnya judes, saya maki-maki. Karena dia bilang, kemarilah. Di saat saya putus asa seperti itu, hidup saya udah hancur. Ada orang kayak gitu, otomatis saya maki. Siapa kamu? Kamu gak kenal aku dan aku gak kenal kamu. Lebih baik kamu pergi dari hadapanku. Tetapi dia tetap berdiri di situ. Dia berkata, aku tahu kamu sebelum kamu ada sampai nanti kamu mati. Di situ bertambah marah saya. Saya maki-maki dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh dia tetap kemarilah. Akhirnya saya duduk, saya merasakan ada getaran yang sangat luar biasa. Itu bukan karena takut, tetapi ada getaran dalam hati saya yang sangat kuat. Ada kekuatan yang sangat besar yang saya tidak rasakan sebelumnya. Ada kekuatan yang sangat besar sekali dan saya tidak tahu apa itu. Tetapi yang pasti itu bukan bergemetar karena takut. Dia menceritakan, saya mendengarkan dia menceritakan tentang kehidupan saya. Seperti dia membacakan story of my life, kayak ada buku kayak gitu, kayak membaca sebuah buku kehidupan. Dia membacakan semua sampai dia mengetahui nama saya ini. Saya cuma terbengong dan siapa orang ini? Dia berkata kepada saya, jangan pernah engkau bergantung kepada manusia atau berharap kepada manusia karena hanya kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Tetapi carilah Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hatimu. Waduh, di situ saya bingung pada waktu itu. Bagaimana saya mencari Tuhan saya? Sedangkan Tuhan yang saya sembah dari kecil, Tuhan yang saya agung-agungkan dari kecil, tidak mendengarkan atau tidak memberikan jawaban atas permasalahan saya. Terus Tuhan mana lagi yang saya harus cari? Di situ seperti mimpi, tetapi itu tidak mimpi. Dia pergi dengan begitu saja, dan saya pun pergi dengan begitu saja. Yang terngiang dalam benak saya pada saat itu adalah, jangan pernah engkau berharap dan bergantung kepada manusia karena hanya kekecewaan yang kamu dapat, tetapi carilah Tuhanmu, maka kamu akan menemukan kedamaian hatimu. Itu yang saya ingat. Saya pulang, Hong Kong tidak pernah mati atau tidak pernah sepi. Tetapi saya merasa di situ hanya saya dan dia. Dan di saat saya pergi pun, seakan saya hanya sendiri. Tetapi saya melihat mereka, tetapi seperti berbeda alam. Gitu. Saya jalan pulang, saya naik waktu itu, saya kos di lantai 7. Saya tinggal dengan teman saya yang namanya Joyce ini. Akhirnya di lantai 7 ini. Ke lantai 7 ini biasanya saya takut untuk bukan takut, saya lelah gitu loh.
jalan itu biasanya mudah capek gitu jalan. Tetapi karena pertanyaan dalam pikiran saya bahwa kemana saya harus mencari Tuhan saya, jadi saya tidak merasa capek. Yang saya pikirkan hanya bagaimana saya mencari Tuhan saya. Saya punya Tuhan, kok saya tetap disuruh mencari Tuhan? Tuhan yang mana lagi? Sedangkan Tuhan yang saya sembah pun nggak mendengarkan doa saya, kok harus mencari Tuhan lagi? Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Dan di mana dia? Saya pulang ini dengan hati yang bergetar, gemetaran gitu ya, dalam hati kecil saya ini, dan bertanya tetap dengan penuh pertanyaan, di mana saya harus cari Tuhan saya? Di lantai 9 ini saya tetap, di mana saya harus mencari Tuhan saya? Karena saya tidak tahu. Saya pun merindukan Tuhan, tetapi di mana saya harus cari Tuhan saya? Jangankan untuk mencari Tuhan saya, dengan kehidupan saya saja, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, apalagi harus mencari Tuhan saya. Saya di situ nangis di atas di lantai 7. Teman-teman saya ini sampai tanya, ya kamu kenapa? Saya dengar mereka berbicara, tetapi saya tidak ada kekuatan untuk menjawab karena terlalu berat pemikiran saya ini. Di mana saya harus cari Tuhan saya? Di mana saya harus cari Tuhan saya? Tuhan, tolong saya, karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya tidak tahu di mana Engkau. Saya berkata seperti itu pada Tuhan. Saya menangis. Saya berharap Tuhan saya yang saya yakini dari kecil itu yang akan tolong saya. Karena pada saat itu saya hidup dengan alam pergumulan yang sangat-sangat berat. Kehidupan saya yang sudah sangat hancur, yang mungkin saya tidak tahu harus bagaimana cara kembali. Saya naik saya di lantai 7 ini, saya menangis. Saya dengar pada waktu itu, turunlah Tuhan. Saya dengar suara seorang laki-laki. Turunlah. Saya turun ke taman pada waktu itu, dan saya mengikuti suara itu. Saya turun di taman, datang seorang perempuan, namanya Kak Yeni, orang NTT. Dia tanya kepada saya, "Dek, lagi apa?" Saya bilang, "Saya lagi sendirian." "Kamu lagi nunggu siapa?" "Saya lagi ingin sendiri saja, Kak, saya tidak menunggu siapa-siapa." Tapi dalam otak saya ini tetap, di mana saya harus cari Tuhan saya? Tolong saya Tuhan, tolong saya. Tanpa saya sadari gitu ya, waktu teman saya ini, Kak Yeni ini, seorang perempuan ini datang ke saya ini, tanya, "Dek, agamamu apa?" gitu. "Kamu orang apa?" Saya bilang, "Saya orang Kristen," gitu. Di situ saya, loh kok bertambah ngeblank saya ini ya? Apa saya sudah gila? Sedangkan saya ini loh orang Islam, saya bukan orang Kristen. Kok bisa saya ngomong bahwa saya orang Kristen? Di saat itu saya belum menyadari apa yang sebenarnya saya lakukan gitu loh. Kok bisa gitu? Cuma yang saya lakukan kok bisa gitu. Saya orang Islam, saya ngomongnya orang Kristen. Kok bisa ya? Apa saya udah gila gitu? Akhirnya yang namanya Kak Yeni ini ajak saya. Ya udah, kalau kamu memang orang Kristen, mari ikut kakak gitu. Dalam tebakan saya pada waktu itu, mungkin teman baru saya ini ngajak saya mungkin sama dengan teman-teman saya yang lain. Ke klub, drang gitu, mungkin seperti itu. Tetapi tidak, Kak Yeni ini mengajak saya di suatu tempat yang saya tidak pernah datangi. Itu di Samsripo, lantai 9. Saya diajak masuk, diajak naik lift lantai 9. Kita berhenti di suatu tempat, dan di situ dibukalah pintu ministry ini. Dibuka, di situ saya terbengong dan saya menangis. Saya minta pertolongan untuk ditunjukkan di mana Tuhan saya. Kok saya di depan gereja, kok saya malah dibawa ke gereja sini? Apakah Tuhan saya ini Tuhannya orang Kristen? Di situ saya menangis. Pas saya masuk ini, pintu terbuka, saya masuk. Di situ saya merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan. Seperti sangat sejuk sekali, dan seperti, "Ini loh aku, Bapakmu, ngomong ke aku apa yang engkau gumuli." Seperti itu. Kita masuk, di situ saya bersimpuh di depan mimbar. Saya berdoa di situ, "Tuhan, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen, adalah Tuhanku, maka tuntun jalanku. Aku akan menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu." Di situ akhirnya saya mengikuti ibadah. Pada waktu itu ada ibadah. Sampai selesai ibadah, akhirnya Bapak Pendeta saya itu bilang, "Siapa yang mempunyai pergumulan atau berbeban berat dan memiliki kerinduan, silakan maju." Dan di situ ada doa penyembuhan. Saya maju di situ karena saya merasa saya yang berbeban berat, mempunyai pergumulan atau permasalahan yang saya tidak bisa mengatasinya. Di situ saya mengalami keputusasaan yang berat. Akhirnya saya maju. Di situ didoakan. Pendeta saya ini tompang tangan untuk mendoakan saya. Saat dia berdoa untuk saya, dia menompang tangannya di atas kepala saya terjatuh. Seakan-akan saya itu tidak mempunyai kekuatan. Tulang-tulang saya ini seperti tidak mempunyai kekuatan gitu, kayak lemas gitu. Di situ saya diberdirikan lagi, didoakan lagi. Akhirnya saya didudukkan di kursi. Pada saat itu selesai berdoa, tapi di dalam hati saya ini saya mengelak gitu, bahwa ini hanya nervous saja. Saya jatuh bukan karena doa pendeta ini. Akhirnya pada waktu itu saya bertanya kepada pendeta, kenapa
saat saya didoakan, kenapa saya jatuh? Kata pendeta saya ini, karena kamu belum terima Tuhan Yesus penuh hati kamu. Jadi saat urapan Roh Kudus atau Roh Kudus itu datang, kamu tidak kuat. Di situ saya mengelak, saya nggak percaya Tuhan Yesus itu ada. Tuhan saya sembah aja nggak ada, kok hanya mitos saja. Apalagi Tuhan Yesus itu hanya sebuah dongeng saja di sebuah buku. Dengan pengelakan saya ini, tetapi saya seakan-akan menentang Tuhan gitu. Pokoknya hari Minggu besok saya harus ke sini. Saya harus membuktikan bahwa Tuhan itu hanya mitos. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya sebuah cerita saja atau dongeng. Dan Tuhan Yesus itu tidak punya kekuatan apapun. Akhirnya di hari Minggu saya datang pagi-pagi ke gereja, persiapkan mental saya untuk tidak grogi di depan mereka. Karena memang saya sudah kecewa dengan Tuhan pada waktu itu. Tuhan itu nggak ada. Itu saja, nggak mungkin lah Tuhan Yesus itu ada. Apa ya, cerita dari orang tua mungkin seperti itu bagi saya pada waktu itu. Dan akhirnya hari Minggu berikutnya saya datang, saya ngomong ke majelis, saya bilang aku ingin didoakan. Saya ingin didoakan oleh Bapak Pendeta karena saya mempunyai permasalahan yang sangat besar. Saya mempunyai beban yang sangat berat. Akhirnya saya dipanggil ke depan. Satu kali lagi saya didoakan dengan seperti masang kuda-kuda gitu ya, dengan kekuatan saya yang besar gitu. Pikir saya pada waktu itu saya udah menguatkan diri saja untuk tidak jatuh. Saya harus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah dongeng saja. Padahal jelas-jelas setelah saya bertemu dengan sosok laki-laki itu, dia sudah mengatakan bahwa cari Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hatimu. Cari Tuhanmu maka kamu akan menemukan kedamaian hatimu. Nah, di situ, di saat saya berdoa, saya sudah dipertemukan dengan orang Kristen yang mengajak saya ke gereja dan didoakan sampai saya jatuh. Tetapi saya masih tidak percaya. Saya datang lagi ke gereja, yang kedua kalinya itu didoakan, saya jatuh lagi. Padahal saya ke sana jatuh, saya diberdirikan lagi. Di yang kedua, saya jatuhlah. Di situ saya merasakan urapan Roh Kudus itu sendiri, sejuk di dalam hati. Saya merasa dirangkul, saya merasa dikasihi. Di situ saya menangis. Tuhan, kalau Engkau memang ada, tuntun aku ya Tuhan. Aku akan memberikan hidupku untuk kebesaran kemuliaan-Mu. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya berkata seperti itu, tapi di situ masih 50-50 begitu ya. Saya berkata seperti itu, tapi saya juga tidak begitu percaya bahwa memang Tuhan Yesus itu ada gitu. Ini sebelum saya dibaptis pada waktu itu 2013 saya mengenal Tuhan Yesus. Saya akan belajar untuk mengasihi. Di situ tidak semulus itu. Karena dalam hati saya pada saat ini adalah Tuhan berkati hidup saya. Saya ingin mencari jiwa baru Tuhan agar mereka dapat mengenal Engkau. Demikian kesaksian saya, kiranya apa yang telah saya saksikan, yang saya sampaikan tentang kebesaran Tuhan yang sangat baik, bertobat dan jangan takut mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Karena saya tahu. Terima kasih. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat